Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari perwakilan kelompok 6 akan sedikit menerangkan tentang makalah kami yang berjudul Sejarah Islam. Sebelum kita lanjut memahami tentang sejarah Islam, perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian sejarah Islam. Adapun secara etimologis atau lugawi, kata sejarah oleh para ahli sering disamakan dengan istilah dalam bahasa Arab, yaitu tarikh, yang berarti catatan atau mencatat, dan catatan tentang sesuatu peristiwa yang telah terjadi. Adapun sejarah secara terminologi atau secara istilahi, kata sejarah memiliki beberapa pengertian yang bervariasi dari segi redaksi. Para sejarawan memberikan rumusan batasan atau pengertian yang berbeda-beda. Semisal R.G. Collingwood memberikan batasan sejarah dengan ungkapan, yaitu sejarah adalah sejarah, memberikan batas pemikiran. Sejarah adalah sejenis penelitian atau penyelidikan. Selain itu, Collingwood juga memaknai sejarah dalam arti penulisan sejarah hitografi sebagai upaya membangun dunia fantasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sejarah Islam ialah berbagai peristiwa atau kejadian yang telah terjadi dan yang benar-benar terjadi di masa lampau yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam. Baik, yang selanjutnya akan dilanjut oleh teman kami yang bernama Sutrisno. Terima kasih kepada sahabat saya Zain. Saya akan meneruskan presentasi tentang Islam pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Rasulullah SAW dakwah secara diam-diam. Setelah menerima wahyu kedua, Rasulullah menyadari tugas yang dibebankan pada dirinya. Maka mulailah secara diam-diam mengajak orang memeluk Islam. Mula-mula kepada keluarga, kemudian pada para sahabat terdekat. Seorang demi seorang diajak agar mau meninggalkan agama berhala dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang dilakukan itu berhasil. Orang yang mulai beriman adalah dari kalangan wanita istri beliau yang bernama Sayyidina Khadijah, dan dari kalangan pemuda dari keponakannya sendiri yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib bin Zaid bin Harith, dan dari kalangan budak adalah saudara sahabat Bilal, dan dari orang yang tua atau tokoh masyarakat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Abu Bakar masuk Islam, banyak orang-orang yang mengikuti untuk masuk agama Islam seperti Utsman bin Affan, Zaid bin Awam, Toha ibnu Ubaidillah, Fatimah binti Khattab, Arqam bin Ad. Mereka itu mendapat bimbingan agama langsung dari Rasulullah SAW sendiri sebagai pusat pembinaan waktu itu. Di rumah Arqam
Dakwah secara terang-terangan setelah Rasulullah SAW melakukan dakwah yang bersifat rahasia, dari hanya disebarkan kepada keluarga dan orang-orang terdekatnya. Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, terhimpunlah pengikut Nabi sebanyak 30 orang. Dakwah di kalangan itu dilaksanakan secara diam-diam. Setelah fase itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya ayat Quran surat Al-Hajj ayat 15 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Ayat inilah yang memerintahkan kepada Rasulullah untuk berdakwah secara terus terang dan terbuka. Secara rencana yang dilakukan pertama ditujukan kepada kerabat sendiri, kemudian seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan dakwah secara terang-terangan ini menambah jumlah pengikut Rasulullah yang masuk Islam. Hal ini tidak disenangi oleh orang-orang Quraisy, apalagi secara tegas Rasulullah mencelah ibadah mereka dan mencelah berhala yang dipuja serta dimiliki tradisi mereka yang sudah meninggalkan. Baik, hanya ini yang bisa saya terangkan, kemudian akan dilanjutkan oleh sahabat saya yang bernama Muhammad Rizky. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari presentasi dari teman saya Muhammad atas nama Sutrisno. Pada fase Madinah, Rasulullah SAW membangun masyarakat baru secara tiba dan diterima penduduk Yasrib. Penduduk Yasrib itu adalah nama kota dari sebelum Madinah. Nabi resmi menjadi pemimpin penduduk kota itu baru adalah sejarah Islam pun dimulai, berbeda dengan periode Mekah dan periode Madinah. Periode Madinah Islam merupakan kekuatan politik ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad SAW mempunyai kedudukan bukan saja sebagai kepala agama tetapi juga sebagai kepala negara. Dengan kata lain, dalam diri Nabi terkumpul dua kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi. Terus perjanjian dengan pihak Yahudi. Perjanjian dengan pihak Yahudi ada 5 butir isi perjanjian. Di antaranya, orang Yahudi adalah satu umat dengan orang mukmin. Orang Yahudi agama mereka dan bagi orang mukmin agama mereka. Orang-orang Yahudi dan mukmin masing-masing harus menafkahkan kehidupan mereka. Mereka harus saling bahu-membahu dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan perjanjian ini. Mereka harus saling menasihati berbuat baik dan tidak boleh berbuat jahat. Konsep kedua yaitu Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan ataupun penyetus Nabi. Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang Muslim yang paling dekat dan Rasul setelah meninggalnya beliau. Khalifah yang termasuk Khulafaur Rasyidin yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar, yang kedua Khalifah Umar bin Khattab, yang ketiga Khalifah Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib.
Inilah kesimpulan dari pembahasan di atas, yaitu setelah menerima wahyu kedua, Rasulullah SAW menyadari tugas yang dibebankan pada dirinya. Maka mulailah secara diam-diam mengajak orang memeluk Islam, mula-mula kepada keluarga, kemudiannya para sahabat dekat. Itulah presentasi dari kelompok 6. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.